Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan ledakan indah. Adapun firman Tuhan terambil dari Mazmur 27 ayat 8, pasal 105 ayat 4. Kembang api adalah salah satu alat yang digunakan untuk memeriahkan berbagai macam pesta. Contohnya saja, ketika perayaan tahun baru pada jam 00 tanggal 1 Januari atau ketika merayakan Imlek, kembang api memiliki ledakan yang indah. Tidak heran banyak orang yang dapat menikmati letusan-letusan kembang api di langit dalam waktu yang lama. Namun, tahukah kita bagaimana muasal dari kembang api itu sendiri? Ternyata sejarah kembang api bermula dari negeri Tiongkok sekitar abad ke-9, dan yang menemukannya adalah seorang juru masak. Ketika ada orang juru masak secara tidak sengaja mencampur 3 bahan bubuk hitam yang ada di dapurnya, yaitu garam KNO3 atau kalium nitrat, belerang atau sulfur, dan arang dari kayu. Ternyata campuran ketiga bahan tersebut berubah menjadi bubuk mesiu yang mudah terbakar. Apabila bubuk mesiu tersebut dimasukkan ke dalam sepotong bambu yang ada sumbunya dan kemudian sumbu itu dibakar, maka mesiu tersebut akan meledak dan mengeluarkan suara yang keras. Campuran mesiu yang meledak tersebut kita kenal sebagai petasan. Pada zaman dinasti Song di tahun 1660 sampai 1279, barulah masyarakat Tiongkok mendirikan pabrik petasan. Bahan baku tabung bambu kemudian diganti dengan gulungan kertas merah. Petasan dipercaya oleh orang Tiongkok dapat mengusir roh jahat. Petasan tersebut banyak dipakai untuk upacara keagamaan, perayaan tahun baru, serta pernikahan. Marco Polo membawa serbuk mesiu petasan dari Tiongkok ke Eropa pada abad ke-13 di Eropa. Serbuk petasan digunakan untuk keperluan militer seperti untuk roket, meriam, dan senjata. Petasan ini kemudian menjadi dasar dari pembuatan kembang api. Kembang api memiliki kemeriahan warna dan variasi bentuk ledakan. Warna merah berasal dari strontium dan litium. Warna kuning berasal dari natrium. Warna hijau berasal dari barium. Dan warna biru dari tembaga. Campuran bahan kimia itu dibentuk ke dalam kubus kecil-kecil yang disebut star. Star ini dimasukkan ke dalam silinder dari kertas atau plastik, serta dimasukkan pula bubuk mesiu dan sumbu untuk menyalakannya. Inilah yang menentukan warna dan bentuk bila kembang api itu meledak. Dengan kemajuan teknologi, kini
bentuk kembang api bisa bermacam-macam. Ada yang berbentuk komet, pohon, bunga, planet, sarang laba-laba, dan lain sebagainya. Italia adalah negara di Eropa yang pertama kali membuat pabrik kembang api. Jangan sampai kita memperlakukan Tuhan Yesus seperti kembang api. Kita hanya mencari dan melihatnya ketika kita membutuhkannya. Kita hanya bersukacita ketika Ia menolong kita. Tuhan lebih daripada itu. Harapkanlah selalu kehadiran Tuhan dalam setiap kondisi kehidupan kita, baik senang maupun sedih. Dia selalu menunggu kita untuk memanggil namanya. Carilah Tuhan senantiasa, bukan hanya ketika kita membutuhkannya. Bangunlah hubungan yang intim dan erat dengannya, sebab Dia adalah Tuhan kita. Mari kita memasuki tahun baru 2021 bersama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, aku ingin lebih erat lagi berhubungan denganmu ya Tuhan. Aku ingin selalu bersekutu dan diam dalam hadirat-Mu. Tetaplah tinggal di hatiku ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.